Kalian harus punya mimpi. Oh, saya dulu meyakinkan panelis itu seperti ini. Nah, prestasi non akademik itu yang kita punya, tapi tidak relevan dengan jurusan yang kita ambil atau tujuan yang kita ambil gitu gimana Kak? Apakah itu bisa menunjang atau tambahan nilai apa yang biasa aja gitu? Ya, Ya, dulu. oke. Langsung saya jawab dulu ya. Ya, Oke. Dari Mbak NH, sebentar tak cekkan data diri saya. Ini sama, Mbak NH ini tidak sesuai dengan jurusan ya yang namanya apa namanya prestasi non akademik itu kebanyakan nggak sesuai jurusan sih. Seperti halnya saya itu jurusannya pendidikan, tapi prestasi saya di bidang seni dan teknologi. Nah itu kan nggak sinkron, ya nggak apa-apa, namanya juga non akademik. Tapi bagaimana cara mengkorelasikan itu di jurusan kita atau masalah yang kita ambil. Tapi kalau tidak ada korelasinya sama sekali, kita bisa menutupi hal itu dengan prestasi yang lain misal. Atau kita tutupi dengan organisasi-organisasi yang sesuai dengan masalah kita. Atau kita tutupi dengan prestasi akademik. Nah, sedikit saja apa yang Anda lakukan, kontribusi apa yang Anda lakukan, itu dinilai oleh LPDP. Tinggal pintar-pintar kalian untuk menyampaikan hal itu kepada panelis nanti. Gitu Mbak NH? Nggak apa-apa, disampaikan saja. Nanti kan ada from akademik. Saya perlihatkan sebentar ya. Tapi biar pembahasannya tidak meloncat-loncat, kita selesaikan dulu ya. Yang apa namanya? Yang isi tadi kurang 2 poin. Itu Mbak NH bisa ya dipahami? bisa bisa. Oke, saya lanjutkan ke tadi lagi ya. Sampai nomor 4 ya. Ya, pada bagian nomor 4 ini saya sampaikan impian apa yang ingin diwujudkan ketika masalah pada bagian 2 dapat diselesaikan. Kalian harus punya mimpi. Oh, saya dulu meyakinkan panelis itu seperti ini. Dari keterangan saya yang sudah saya sampaikan, kita dapat melihat cita-cita saya, tujuan saya, kontribusi saya, dan langkah-langkah saya ke depan yang saya susun. Saya diterima atau tidak oleh LPDP itu bukan hak saya. Namun saya di sini adalah anak bangsa yang memiliki mimpi yang besar untuk daerah saya, untuk menyelesaikan pendidikan, menyelesaikan masalah pendidikan di daerah saya. Maka saya berharap dengan adanya LPDP ini menjadi jalan saya untuk bisa menyelesaikan cita-cita saya, untuk mempresentasikan mimpi saya. Nah, seperti itu. Jadi jangan jawabnya jangan general. Saya ingin membuat lembaga pendidikan. Udah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti akan timbul pertanyaan yang banyak dari panelis, yang banyak dari pihak LPDP. Nah, kalau kalian jawabnya agak licin seperti tadi, itu kan, oh, apalagi yang mau ditanyakan? Kan kita sudah melihat apa namanya riwayatnya, melihat itunya. Anak ini punya mimpi yang besar. Dia juga
dalam mimpi yang besar ini dia punya langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikannya. Nah, itu kalian jelaskan pada isi kalian. Nah, kemudian jelaskan mengapa impianmu itu penting dan dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, seperti tadi, karena kurangnya pendidikan di daerah saya itu sering terjadi pernikahan dini, misal karena nggak sekolah kan langsung nikah. Kemudian setelah pernikahan dini itu tidak bisa mengelola konflik dengan baik, tidak bisa membaca dunia dengan baik. Nah, karena kurangnya pendidikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Nah, hal itu mungkin tidak akan jangan jangan pakai kata-kata mungkin ya. Hal itu tidak akan terjadi ketika seorang memiliki pendidikan yang baik. Maka ketika orang memiliki pendidikan yang baik, dia akan bisa mengelola minimal dirinya sendiri, kemudian keluarganya dan lain sebagainya, bahkan bermanfaat untuk sekitarnya, masyarakatnya. Nah, itu penting. Jangan sampai kalian memilih masalah itu yang general. Sebenarnya tidak perlu S2 saja, kalian udah bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, ini sering ditanyakan. Loh, ngapain harus nunggu S2 kalau permasalahan itu sudah bisa kalian selesaikan di S1? Kan eman-eman duit pemerintah untuk menjadi kalian. Ya sekarang saja kalian berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu harus kita eh, apa ya, yakinkan pe, penu, penulis, pe, ya penulis, kok penulis? Ya pewawancara itu bagaimana kita meyakinkan itu bahwa kita 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 ini benar-benar membutuhkan S2 yang kita tidak dapat di S1 untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti bisa dikembangkan dengan jurusan kalian sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sebutkan dan ceritakan peran apa yang akan kamu ambil setelah lulus studi. Sesuaikan dengan jurusan yang diambil. Nah, perannya. Kalian hanya mengarang langkah-langkahnya saja, tapi tidak bisa mengambil peran di situ. Perannya diambil oleh orang lain saja bisa mengambil peran itu. Nah, itu eh, jangan sampai seperti itu. Saya nanti akan mengambil peran sebagai pendamping masyarakat membuat sebuah lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan diawali sudah memiliki yayasan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi harus dijelaskan bahwa langkahnya itu sudah dimulai atau akan dimulai dengan eh, langkah yang konkret, punya 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 tujuan. Nah, seperti itu. Nah, ini hampir sama saja ya. Eh, jelaskan bagaimana peran dapat menyelesaikan masalah dan membuat Indonesia lebih baik. Nah, peranmu itu berdampak tidak di masyarakat. Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, maka saya jelaskan di sini berdasarkan situasi tersebut, masalah tadi yang saya sudah jelaskan di bagian yang atas, maka diperlukan strategi dalam melakukan pembinaan akan pentingnya pendidikan. Nah, ini beberapa yang saya tulis di sini. eh Tidak hanya rencana, saya tekankan di sini. Tidak hanya rencana, perlu adanya langkah konkret dan tindakan nyata untuk mencapainya. Jadi tidak hanya menjelaskan rencana, harus ada langkah konkretnya untuk dan tindakan yang nyata untuk mencapainya. Di sini saya tulis. Nah, ini kan menjawab pertanyaan yang ini, membuat Indonesia lebih baik. Saya berharap dengan memperbaiki pendidikan di daerah saya, tentu akan memberikan banyak manfaat serta mengurangi permasalahan di daerah saya saat ini. Harapannya dengan pendidikan, masyarakat dapat memahami dunia dengan baik, mengambil keputusan lebih cerdas dalam menjalani hidup. Nah,
itu kan menjawab masalah-masalah yang timbul karena tidak eh, tidak pentingnya pendidikan. Nah, mampu menerima nilai-nilai moral. Nah, karena tidak adanya pendidikan, maka banyak yang terlilit hutang gara-gara judol, gara-gara apa namanya, judi online dan lain sebagainya. Itu kan sebuah permasalahan karena dia pertama dari tidak memiliki pendidikan, yang kedua tidak mengimplementasikan pendidikan itu. Nah, sehingga dengan selesainya masalah itu, harapannya masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia sesuai dengan judul saya, pendidikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, itu bahasa-bahasa yang menarik itu harus sedikit sedikit diselakan pada isai kalian. Jangan general datar, manusia datar memberitahu saya adalah ini. Tapi harus, oh, dibaca itu enak. Nah, itu silahkan nanti kalian tulis dulu nanti kalau misal pengen di disampaikan kepada mungkin saya atau yang lain itu silahkan di sharing-sharing kepada teman-teman kalian suruh baca. Oh, tulisan tulisan saya itu mudah bisa diterima dengan baik apa tidak oleh pembaca. Nah, seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya share kepada kakak tingkat, Kak, mohon koreksinya seperti ini. Tulisannya, masukannya, dan lain sebagainya itu. Kemudian, bagian yang nomor 5, yaitu tunjukkan langkah-langkah konkret yang dilakukan. Nah, di sini saya menjelaskan tidak hanya sebagai rencana studi, dengan bantuan beberapa pihak langkah konkret nyata sudah saya lakukan dalam upaya menyelesaikan pendidikan tersebut. Nah, ini saya jelaskan dibantu oleh ISAL ya. Didirikanlah pendidikan Yayasan Salafiyah Al-Huda yang diinisiator oleh bapak saya. Nah, dari situ saya ingin mengembangkan dari yayasan itu menjadi lembaga pendidikan. Nah, nah, ini harus ada catatan lagi. Jangan sampai timbul pertanyaan begini. Lah itu sudah memberikan mendirikan yayasan, itu kan sudah cukup S1. Nah, saya balikan er, sudah berdiri lembaga pendidikan non formal. Saya ingin mengembangkan ke depan mendirikan lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan balai latihan kerja. Nah, itu kan sudah tidak timbul pertanyaan tadi. Yang itu sudah bisa berkontribusi. Kenapa harus tunggu S2? Nah, itu bisa dibalikan. Kemudian langkah konkret berdasarkan timeline waktu atau berdasarkan apa saja yang dilakukan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, langkah konkretnya sekarang seperti ini, langkah menengah seperti ini, langkah eh, langkah jangka panjang seperti ini. 5 tahun yang akan datang saya ingin melakukan ini. 10 tahun yang akan datang saya ingin melakukan ini. Nah, jelas jadi langkahnya untuk mencapai tujuan itu. Sebutkan orang atau instansi yang mungkin terlibat dan jelaskan perannya. Nah, tentunya dalam melakukan atau menyelesaikan masalah tersebut, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Nah, di situ bisa kalian korelasikan dengan S2 ini saya akan menambah relasi untuk menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya. Itu kalian kembangkan lagi sesuai dengan jurusan kalian. Sebutkan peran beasiswa dalam mewujudkan impian. Nah, mengapa kalian mengambil beasiswa LPDP ini? Misal jawabannya contoh seperti ini. Saya memiliki cita-cita yang tinggi. Saya ada kemampuan untuk kuat untuk belajar. Namun karena saya melanjutkan studi itu membutuhkan biaya yang besar, saya kesulitan untuk mencapainya.
Dengan adanya beasiswa ini, saya harap bisa membantu beban finansial yang saya tanggung ketika melanjutkan studi. Nah, itu bisa seperti itu. Atau kalian kembangkan yang lain. Jadi, memang benar-benar kalian membutuhkan beasiswa. Jangan sampai kalian anaknya orang kaya, iya boleh sih. Anaknya orang kaya, penting ada kontribusi seperti itu. Eh, itu kalian kembangkan sendiri. Kemudian, mulai dari saat ini kalian harus bisa melihat siap, siapa yang ingin kalian mintai surat rekomendasi. Karena usahakan orang tersebut benar-benar kenal kalian dan tahu kalian dan berpengaruh. Nah, itu sangat penting. Dan kemarin itu saya dapat surat rekomendasi dari kiai saya, Kiai Hanif, kemudian dari dekan fakultas saya, Pak Mansur, dan rektor. Alhamdulillah dapat rekomendasi dari Pak Rektor. Pak Rektor, iya karena sering eh, saya nggak diajar tapi sering kumpul bareng pada beberapa forum, maka penting itu kalian relasi kalian. Kalau dulu, kalau dalam dunia pekerjaan itu eh ada ordal namanya. Kalau pelamar beasiswa itu kayak kasar banget ordal. Tapi surat rekomendasi. Agar apa? Agar dari pihak LPDP itu melihat, ini aja dekan memberikan rekomendasi. Berarti orang yang mau mengenal dia itu berpengaruh besar dan memberikan rekomendasi kepada anak ini. Nah, itu kekuatan tersendiri. Karena panelis itu hanya beberapa waktu mewawancarai, belum belum bisa melihat betul potensi diri Anda dan lain sebagainya. Nah, saya tutup dengan quotes dari Imam Syafi'i, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Disesuaikan dengan judul esai kalian. Nah, ada beberapa catatan ini. Nah, yang paling penting, tunjukkan bukan hanya memberitahu. Ya, tunjukkan bahwa Anda itu benar-benar mahasiswa berprestasi. Jangan memberitahu Anda berprestasi gitu saja, nggak begitu bagus. Maka nanti kan panelis itu ada tiga, dua dari akademisi dan satu dari psikologi. Nanti bisa kebaca kalian, oh ini anaknya seperti ini bisa kebaca oleh psikolog. Membuat kalimat yang operasional, contoh, nih, saya memiliki prestasi akademik dan non akademik. Nah ini kan memberitahu. Beda dengan saya berapa kesempatan dipercaya memakai kampus dalam acara IPBBM, investasi pengembangan bakat minat mahasiswa dan mendapatkan medali emas. Itu kan menunjukkan, oh berarti ini anak ini berprestasi nih. Tanpa menyebutkan saya eh, adalah mahasiswa berprestasi ini, tapi panelis dari pihak LPDP sudah melihat, oh anak ini berprestasi. Tidak perlu menuliskan semuanya, tidak perlu menuliskan semuanya, namun tulis yang relevan dengan diri sendiri. Tentunya relevan dengan diri sendiri, kemudian jurusan dan langkah kontribusi Anda. Menuliskan dengan kolaborasi, bukan yang telah dicapai, melakukan bagaimana cara mencapainya. Nah, lagi-lagi prosesnya harus kalian jelaskan. Tidak menuliskan apa, saya sudah ini, tapi eh, dalam beberapa kesempatan saya mengikuti organisasi ini sehingga timbul jiwa jiwa kepemimpinan saya. Nah, seperti itu. Jangan menyampaikan ini sama halnya di CV nanti. Jangan menyampaikan di CV saya adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, itu memberitahu. Beda kalau kalian menulis di CV nanti kelebihan Anda, eh, saya suka berorganisasi, beberapa kesempatan dalam organisasi tersebut dipercaya, diamanati menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kan
pihak LPDP sudah melihat, oh ini memiliki jiwa eh, kepemimpinan yang bagus. Tunjukkan kelebihan kalian tapi perhalus bahasanya. Nah, jangan sampai menimbulkan bahwa kelihat kemaki ya, kayak bahasa Jawanya kemaki gitu ya. Sombong banget no. Saya memiliki EPK ini prestasinya disebutkan tapi kontribusinya nol. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian nomor 4, memanfaatkan semua kalimat memiliki makna. Jangan ada yang disia-siakan. Maksimal itu sepertinya di ketentuannya nanti ada 1.500 kata sampai 2.000 kata. Nah, itu dimaksimalkan betul mengisi ini, bagian-bagian ini. Kalau sudah kalian bagi-bagi seperti ini, kalian tidak akan kesusahan. Oh, habis ini meh menulis apa? Tinggal menjawab ini saja. Oh, solusinya bagaimana? Kemudian bagaimana? Oke, seperti itu. Nah, ini hanya ini sharing ya. Dan alhamdulillah isi ini diterima. Nah, saya sharingkan kepada kalian semoga melanjutkan uh, apa? Melanjutkan keterimaan yang yang sudah saya lalui, lolos tes substansi atau administrasi. Begitu? Ada pertanyaan ya? Sudah masuk pertanyaan berapa? Ya, sebelum melanjutkan ke tadi, ini ada pertanyaan dari Mas Arwan. Seberapa pentingkah prestasi non-akademik seperti organisasi dalam menjamin kita lulus LPDP? Apakah hanya dengan prestasi akademik, misalnya IPK cum laude, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jurusan bisa dijadikan kelebihan kita untuk lolos? Dari Mas Arman ya. Ini Mas Arman ini dari mana ini? Boleh kenalan sebentar? Halo Mas Arman. Dari Makassar. Oh ya, jurusannya apa Mas? Teknik sipil. Oke, saya sekarang juga bergerak pada bidang teknik sipil. Jurusannya pendidikan, bergeraknya pada bidang teknik sipil. Nanti bisa sharing-sharing Mas. Saya ini desainer interior. Boleh nanti kita sharing-sharing. eh kita harus melihat gini ya. Seberapa pentingkah prestasi non akademik atau akademik? Yang pertama, poin yang pertama yang harus kita baca yaitu apa yang dibutuhkan oleh pihak LPDP. Satu itu. Kemudian langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah untuk berkontribusi untuk Indonesia dalam isi tersebut. Nah, masalah prestasi non akademik menurut saya itu hanyalah sebuah pendukung. Ini prestasinya seperti ini, sesuai dengan langkah konkret yang ingin dijalankan. Oh, dia, nah, sukses berorganisasi kan sebuah prestasi juga ya. Saya menceritakan seperti ini. Saya mendidik jiwa, gimana ya yang terakhir? Oh, saya buka CV-nya ya. Nah, sebenarnya prestasi akademik dan non akademik itu menurut saya sebuah pendukung. Yang paling penting adalah bagaimana cara memanfaatkan prestasi kalian itu untuk mendukung kontribusi yang akan kalian lakukan. Pintar-pintar kalian mengolah dari prestasi-prestasi itu menjadi sebuah pendukung untuk kontribusi kalian nantinya. Misal seperti ini. Di sini saya menjelaskan salah satu prestasi saya itu saya aktif dalam berorganisasi. Itu kan sebuah prestasi ya. Ya bisa dikatakan tidak hanya kuliah saja, saya juga aktif berorganisasi dan dapat menyelesaikan studi dengan baik dengan nilai kumlot itu kan sebuah prestasi kalau kita bisa mencerna.
Jadi prestasi itu tidak hanya sebuah piala ataupun medali yang sudah kita dapatkan. Nah, di situ saya jelaskan, saya mengikuti organisasi Cikiha. Di situ saya menjadi seorang volunteer di beberapa masjid untuk mengajari anak-anak TPQ, kemudian untuk memakmurkan masjid dengan mengisi kegiatan untuk tadarus bersama teman-teman di Cikiha ini, dan sudah dirasakan manfaatnya di masyarakat, di masjid-masjid sekitar Salatiga dan Kabupaten Semarang. Atau sesuai dengan kontribusi yang saya lakukan, dari pengalaman-pengalaman itu maka terbentuk jiwa pengabdian saya. Nah, itu bisa kalian korelasikan di situ. Jadi prestasi-prestasi itu bisa menjadi pendukung. Tapi intinya, poinnya di kontribusi apa yang ingin kalian lakukan itu. Prestasi hanyalah pendukung. Gitu ya, Mas Amar. Ini kan prestasi saya itu nggak ada di bidang pendidikan sebenarnya. Nah, bisnis digital, digital printing, lomba infografis, ini kaligrafi digital, poster, lomba menulis puisi, ini kan nggak terlalu apa namanya, tidak sesuai dengan uh, langkah saya. Tapi saya menutup itu dengan organisasi, organisasi yang sesuai dengan langkah tujuan saya, seperti menjadi pengurus MWCNU yang bergerak pada bidang pengelolaan pendidikan di Kota Salatiga. Nah, itu saya tutupi di situ. Jangan sampai timbul pertanyaan nanti. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebenarnya juga nggak masuk sih. Nah, menurut saya nggak begitu penting, tapi ini bisa mendukung kalau kita bisa mengkorelasikan. Kayak tadi, saya ingin membuat lembaga pendidikan. Jurusan saya kan pendidikan agama Islam. Dan saya ingin membuat balai latihan kerja. Berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi instruktur di balai latihan kerja. Kemudian saya memiliki skill AutoCAD, kemudian programmer, kemudian eh, komputer. Nah, itu kan bisa bisa dimasukkan di situ. Oh, dari pengalaman ini ingin, walaupun tidak sesuai dengan jurusan ya. Nah, itu bisa kalian ambil dari prestasi-prestasi kalian itu sebagai pendukung untuk kontribusi kalian. Jadi sekali lagi prestasi itu sebagai pendukung. Titik poinnya ada di kontribusi kalian. Udah, ada yang ditanyakan lagi? Waktu kita terbatas ini. Yang lain mungkin itu ya Mas Arman. Ini kayaknya membahas CV waktunya gak nyanda, kurang 5 menit. Pertanyaan-pertanyaan lagi aja. Ini Mas Arman ini dari universitas mana? Negeri Ujung Padang. Oh iya ya, jauh ya. Iya nggak apa-apa. Oke, yang lain tinggal waktu tinggal 5 menit ini. Gimana bisa diterima dari penyampaian tadi? Ada yang tanyakan. Sekitar Januari kayaknya pembukaannya. Tapi kalian harus menyiapkan mulai dari sekarang. Mbak NH, ada pertanyaan lagi? Mas Saiful Hasan, udah ada gambaran belum? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih Baik, atas Kak. perhatiannya. Gimana, Mbak NH? Nggak apa-apa, baik. Kalau ditutup, Oke, mau ditutup maksudnya. oke, oke. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Boleh di-share linknya ke teman-teman kalian. Hmm, usahakan ketika kalian mendaftar LPDP ini, ketika kalian berproses ini, perbanyak kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang dapat membantu kita. Seperti itu ya, kawan-kawan, teman-teman semuanya. Oke,
Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan yang akan datang kita membahas tentang CV, tentang kelebihan, kekurangan, kemudian poin-poin di kurikulum vitae yang hendak kalian tulis. Nanti untuk waktunya saya infokan lagi. Oke, cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh japri saya. Saya tulis nomornya di sini. Oke, semoga bermanfaat dan pertemuan ini membawa berkah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.